surga Kristen itu real, ya, bukan fiktif, bukan ilusi. Bapak Ibu Saudara, surga itu bahasa Inggrisnya heaven, ya. Di Yahudi sering disebut langit, ya. Langit itu semayim, itu juga sama surga, ya. Di tempat lain mungkin disebut, ada yang menyebutnya jannah, ya. Berarti kalau orang namanya Nur Jannah apa itu, Pak? Ya, cahaya surga. Mungkin begitu, ya, mungkin, ya. Ya. Pak Pendeta Tan Hoinai kok tahu aja namanya Nur Jannah? Siapa itu? Ya. Ya, teman-temanku dulu di SMA ada yang namanya Nur Jannah, ada. Baik, surga Kristen itu real, ya. Bukan fiktif, bukan ilusi. Ya, sebuah surga itu real setidak-tidaknya bisa dibuktikan dengan beberapa pembuktian berikut. 1, lokasinya jelas. Ayo, surganya orang Kristen ada di mana? Ada ditulis di Alkitab loh. Pertama di Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku. Ditulis lagi di Kisah Para Rasul 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku. Yesaya 40 ayat 22. Allah bertahta di atas bulatan bumi, ya. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sekarang masalahnya langit yang mana, Pak Pendeta Tan, ya? Langit itu ada 3 lapis, 3 tingkat di dalam 2 Korintus 12 ayat 2, ayat 3, ayat 4. Langit tingkat 3 itu surga. Berarti langit tingkat 1 dan tingkat 2 miliknya bumi. Langit tingkat 1 bumi, burung-burung pada terbang. Kejadian 1 ayat berapa ya? Ayat 17 ya. Iya, 17, 18, 19, 20 lah burung-burung pada terbang. Langit tingkat 2 tempat matahari, bulan, bintang. Kejadian 1 ayat berapa? 14 ya, 14, 15 begitulah, ya. Oke, jadi clear. Bumi itu ada 2 langit. Langit pertama tempat burung pada terbang atau sering disebut di bawah awan. Makanya Yesus naik ke langit lalu ditutupin awan, itulah langit tingkat 1. Langit tingkat 2 awan lewat, ya, awan lewat lagi ke atas. Sekarang ini kita mengenal sampai Pluto. Pluto itu jaraknya 5 miliar kilometer dari bumi. Ya, bisa lebih, bisa enggak, ya, bisa ada, ya. Kita sekarang ini setidaknya ilmu pengetahuan mengatakan Pluto aja dulu lah, ya. Kan waktu kita sekolah di SMP SMA kan Pluto, planet terjauh dari bumi itu Pluto, ya. Oke, itu langit tingkat 2, itu miliknya bumi. Jadi nanti kalau kiamat, langit tingkat 1 hilang, langit tingkat 2 hilang, tapi langit tingkat 3 nggak hilang. Makanya tahta Allah tidak hilang. Orang-orang dihakimi di langit tingkat 3, tahta Allah tetap ada. Wahyu 20 ayat 12. Oke, jadi pertama lokasinya jelas, ya. Aku mau nanya, ada nggak surga keyakinan lain yang secara spesifik menunjukkan lokasinya itu di sini loh? Ada nggak? Yang sedetail Alkitab, ya. Di langit tingkat berapa? Tingkat 3. Di situ ada Firdaus, ada surga. Ya, Firdaus adalah taman Firdaus Allah, ya, Wahyu 2 ayat 7. Oke. Ada nggak surga keyakinan lain yang lokasinya jelas? Nggak ada, Pak. Oke, ya. Jadi surganya Kristen real dong, real, ya. Bukan fiktif, bukan ilusi, bukan. Oke, lokasinya jelas. Yang kedua, penghuninya jelas. Sekarang kita bicara hari ini, ya. Hari ini di surga itu ada Yesus tok di tahta surga. Ya, ada Yesus di tahta surga. Di dalam Wahyu 4 ayat 2, seorang, kata ganti Allah, S-nya huruf besar. Ada seorang yang duduk di tahta surga, yaitu Yesus, seorang S huruf besar, ya. Lalu ada 4 serafim di dalam Wahyu 4 ayat 4.
Lalu ada 1 juta kerub di dalam Wahyu 5 ayat 11. Lalu ada 100 miliar malaikat, Wahyu 5 ayat 11 juga. Tapi 100 miliar malaikat ini sudah dikurangi sepertiga terseret ekor iblis dari dalam Wahyu 14 ayat 4. Jadi sekarang tinggal 66,7 miliar ya malaikat di surga sekarang ini ya. Jadi penghuninya jelas hanya ada Yesus sebagai Tuhan Allah ya. Sebagai Tuhan artinya anak domba, sebagai Allah artinya yang duduk di tata surga. Ada Bapa enggak ada. Ada bunda enggak ada. Ada paman enggak ada. Ada burung enggak ada. Jadi penghuninya hanya Yesus ya. Yesus sebagai Tuhan Allah, Alfa Omega Maha Kuasa, jelas toh Allahnya itu Yesus ya. Kemudian Allahnya punya nama dong, Yesus dong. Iya betul. Kemudian ada 66,7 miliar malaikat, 1 juta kerub dan 4 serafim. Jelas dong. Ada enggak surga keyakinan lain yang bisa merinci seperti ini penghuninya? Ya nebak-nebak sih ada Pak. Ada setan, katanya setan tobat, ya ada jin sudah beragama, ya dan lain sebagainya ya. Hanya Kristen yang surganya jelas ya. Oke, itu dari sisi penghuninya. Kemudian yang ketiga, apa saja yang ada di surga ya, barang-barang apa saja ya, surganya Kristen jelas. Hanya ada buah dari pohon kehidupan, Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ada sungai air kehidupan ya, Wahyu 22 ayat 1 dan 2 juga ya. Jadi hanya ada buah pohon kehidupan dan minumnya sungai air kehidupan. Ada buah apel enggak ada. Ada anggur atau kurma enggak ada. Ada ikan enggak ada. Ada binatang enggak di surga? Enggak ada. Ayo, ya. Jadi hanya ada pohon buah kehidupan, banyak pohon. Ya cukup untuk memberi makan semua yang di surga, betul. Kemudian apalagi? Kemudian sungai dari air kehidupan, ya. Clear ya? Ya, very clear. Oke. Terus cara masuk surga, ya. Cara masuk surga gimana? Hanya ada satu-satunya cara dan itu tidak berubah dari sejak zaman ada manusia, yaitu Adam ya, sampai kelak kiamat. Cara masuk surga tidak berubah, harus percaya kepada Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah itu. Adam percaya pada Yesus, Pak. Iya. Ya, Adam sampai Maleaki ya, termasuk Musa, termasuk Abraham ya. Makanya di Firdaus ada Abraham toh. Yesus berkata, ya, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Abraham ada di Firdaus sekarang. Firdaus miliknya siapa? Miliknya Yesus. Ya. Dulu Adam sampai Maleaki di Perjanjian Lama beriman kepada Yahweh. Yahweh itu adalah nama sebutan atau memorial name untuk Yesus. Namanya Yesus, sebutannya Kristus. Keluaran 3:15, very clear. Ya, jadi seperti itu. Itu yang cara masuk surga. Ada nggak di keyakinan lain ya yang cara masuk surganya jelas karena iman ya, tertulis di dalam kitab kehidupan? Ada nggak yang begitu? Enggak, Pak. Ada tergantung perbuatan, Pak. Lah kalau tergantung perbuatan nggak ada yang masuk surga dong. Nggak ada, nggak akan ada yang pernah bisa masuk surga. Siapa yang yakin bahwa pahala lebih banyak dari dosa? Nggak pernah ada ya. Anda berusaha seperti apapun juga, pahala tidak pernah lebih banyak dari dosa. Ya. Ini ilustrasi sederhana nih ya, ilustrasi sederhana ya. Ngasih orang fakir miskin pahalanya 1 gunung ya. Tapi ngeliatin istri tetangga dosanya 2 gunung. Pahala sama dosa tekor. Ya. Silakan Anda pikir ya, pakai kalkulator model apa, pahala tidak pernah lebih besar dari dosa, tidak akan pernah.
Jadi kalau keselamatan berdasar pahala, maka tidak akan pernah ada orang yang selamat. Ya. Jadi semua keselamatan harus berdasar iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai 4 berapa itu? 40 sekian lah, mungkin sampai 40-an. Itu disebut orang pertama dari Habel, gitu. Habel, kemudian sampai nabi-nabi. Ya. Semua itu selamat karena iman. Tidak pernah ada orang selamat karena perbuatan, enggak pernah ada. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, surganya Kristen itu jelas ya. Yang terakhir adalah hakimnya. Jadi semua orang kan dihakimi nanti ya. Terbukti bahwa Yesus anak domba itu menghakimi semua umat, enggak hanya orang Kristen. Termasuk di luar Kristen, seluruh jagat raya ini, umat ini nanti dihakimi oleh Yesus. Lo kalau hakimnya Yesus ya mending ngikut Yesus dong. Logika sederhana ya. Ya, yang jadi hakim nanti Pak Hakimnya itu ya judgementnya atau Pak Hakimnya itu Yesus Kristus, ya ikut Yesus saja udah paling bener lah ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, di tempat lain hakimnya siapa? Yesus juga Pak lah. Iya, ayo keyakinan lain, hakim adil hari kiamat siapa? Isa Pak lah. Kalau emang hakimnya Isa kan Yesus, ikut Isa udah paling bener ya. Nah maka dari itu surganya orang Kristen itu real ya, real, bukan fiktif, bukan ilusi. Jumlah yang masuk neraka nanti berapa Pak Pendeta Tan? 666 miliar. Yang masuk surga 100 miliar. Karena yang terang tidak bisa disatukan dengan gelap. Makanya itu ada simbol 666. Itu untuk menunjukkan bahwa jumlah orang yang masuk neraka nanti 666 miliar. Itu maksudnya. Ya. Ya, clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi very clear supaya kita clear sadar bahwa surganya orang Kristen itu real ya. Surganya orang Kristen itu real ya, bukan fiktif, bukan ilusi. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.